Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Dan tak lupa kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap panitia yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan dan acara ini. Semoga pertemuan kita, perjumpaan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan dan perjumpaan yang mendatangkan rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua itu dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling cinta mencintai karena Allah. Nah, karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa diceritakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang pernah mengunjungi saudaranya di suatu kampung. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat itu datang kepadanya, malaikat itu pun bertanya, "Aina turid?" Kemana engkau ingin pergi? Maka orang itu pun menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang berada di desa ini. Kemudian malaikat bertanya kepadanya, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada suatu keuntungan bagi kamu jikalau kamu mengunjungi saudaramu itu? Maka orang ini mengatakan, "La, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah." Hanya saja aku cinta kepada saudaraku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang melandasi dia mengunjungi saudaranya. Maka malaikat ini pun mengatakan, "Qala fa inni Rasulullah." Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ilaika.
Aku diutus kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga ini yang melandasi pertemuan kita dan perjumpaan kita di malam hari ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini kelak berkenan mengumpulkan kita di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita insyaallah taala adalah bekal-bekal menyambut bulan Ramadan yang sudah di ambang pintu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah umat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, mereka adalah umat yang terakhir. Namun bersamaan dengan itu, mereka adalah umat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadits yang sahih, Rasulullah mengatakan, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang menyempurnakan 70 umat. Berarti sudah berlalu 69 umat di belakang kita. Tapi kalian umat Islam, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian yang paling mulianya dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami adalah umat yang terakhir. Umat Islam adalah umat yang terakhir. Namun kami adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umat Islam telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keistimewaan. Dan keistimewaan itu semakin bertambah manakala tiba musim-musim kebaikan. Makanya kita kenal di dalam Islam itu ada bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian yang keempat, bulan Rajab. Disebut sebagai bulan haram karena dia memiliki kehormatan yang lebih di sisi Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan disebut dengan bulan haram sebab perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada bulan tersebut berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalian harus menghormatinya. Kalau kalian langgar kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian. Nah, sebagaimana perbuatan maksiat sangat diharamkan di bulan haram, maka demikian halnya perbuatan-perbuatan kebaikan, amal-amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru bulan haram. Belum lagi bulan yang akan menanti kita insyaallah ta'ala tidak beberapa lama lagi, bulan Ramadan, yang dikatakan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya segala bulan, yang dikatakan sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang seorang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah di bulan tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita perlu adanya persiapan-persiapan menyambut bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan itu
sekedar lewat dan berlalu begitu saja, tidak menyisakan bekas apa-apa pada diri kita. Kita pun bertanya-tanya, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kita mendapati Ramadan ini? Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak? Sudah berapa kali? Ya sesuai dengan umur kita masing-masing lah. Berapa kali kita mendapati Ramadan itu? Semakin tua umurnya, ya semakin banyak Ramadan dia sudah dapati. Nah, kita harus pertanyakan dalam diri kita, adakah Ramadan yang berlalu itu sudah membekas di dalam diri kita? Harusnya semakin banyak kita mendapati Ramadan, semakin baik kehidupan kita ini. Semakin mantap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah bagi mereka yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan untuk kita beribadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah sifatnya adalah at-tanafus. Sifatnya adalah saling berlomba-lomba, musabaqah di dalamnya kita. Jangan bermalas-malasan. Justru apa? Bercepat-cepat dia, bersegera dia, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu sifatnya ibadah, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada yang demikian itu hendaknya berlomba-lomba orang yang ingin berlomba-lomba di dalamnya. Allah mensifatkan para nabi dan para rasul, innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan di sisi Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ibadah itu sifatnya perlombaan. Nah, kalau dia adalah perlombaan, tentunya orang yang berlomba itu pengennya yang paling belakang atau paling depan? Ya tentunya pengen yang paling depan supaya bisa dapat juara. Iya kan? Maka dia pun berlomba-lomba di situ. Semakin mendekati finish, semakin cepat langkahnya, semakin cepat larinya, supaya menjadi juara pertama. Ya kalau kita ibaratkan, Pak, Ramadan ini seperti lari maraton, ya. Maka yang Allah perintahkan kita lari maraton bukan cuma sehari, 30 hari. 30 hari lari maraton, Pak. Nah, itu berat apa ringan itu? Tentunya berat juga kan? Iya. Lari maraton 30 hari. Nah, kemudian ritme kecepatannya semakin mendekati akhir akan semakin cepat dia. Nah, itulah sifat Ramadan. Ramadan itu semakin mendekati akhir, disitulah kemuliaan. Jangan seperti kebanyakan orang, semangatnya cuman di awal-awal doang. Hari pertama luar biasa semangatnya, hari kedua mungkin masih, tapi kalau sudah mulai mendekati hari ke-10, pertengahan, sudah mulai kendor dia. Nah, apalagi sudah mendekati 10 akhir, oh sudah sibuk itu. Persiapan lebaran, ibadah sudah dilupakan. Ini salah dalam memahami konsep Ramadan. Ramadan itu semakin mendekati akhir semakin utama. Iya. Oleh karenanya kalau tadi kita ibaratkan seperti lari maraton, semakin mendekati finish, ya semakin cepat larinya, bukan semakin lambat, iya kan? Tapi subhanallah, ya, banyak orang-orang yang gugur dalam perlombaan di bulan Ramadan. Mendekati akhir, banyak yang berjatuhan. Lihat aja itu kalau awal-awal Ramadan, masjid penuh sholat tarawih. Hari pertama, hari kedua luar biasa semangatnya. Tapi kalau sudah pertengahan, oh semakin sepi itu masjid.
Karena yang semakin ramai pasar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini terkadang kita mendapati Ramadan seperti itu terus. Nah, semangat luar biasa memang boleh di awal, tapi terkadang subhanallah, ini tidak bertahan. Maka jangan sampai Ramadan kita tahun ini seperti itu juga. Makanya jamaah sekalian, kita butuh bekal-bekal, persiapan-persiapan apa saja untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini, agar Ramadan tahun ini bisa lebih berarti. Tidak seperti Ramadan tahun lalu jamaah sekalian. Kalau kita sudah baik di Ramadan tahun lalu, maka Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi. Karena prinsipnya orang yang beriman itu, hari esok harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Bulan depan harus lebih baik daripada bulan sebelumnya. Tahun depan harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu prinsip orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang butuh kita perhatikan menghadapi bulan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang luar biasa ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapati bulan Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Ramadan adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Bahwa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka yang namanya nikmat butuh untuk kita syukuri. Yang namanya karunia butuh untuk kita syukuri. Nah, bagaimana kesyukuran kita terhadap nikmat Ramadan ini? Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bayangkan ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma alhiqna Ramadan. Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan. 6 bulan Pak sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa seperti itu. Nah, kalau kita ada enggak berdoa seperti itu? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mereka betul-betul sadar betapa mulianya orang yang mendapati Ramadan itu. Betapa luar biasanya nikmat yang dia dapatkan manakala dia bisa mendapati bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam suatu kisah dari sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala an, bahwasanya ada 2 orang temannya sahabat Thalha bin Ubaidillah datang bertamu di rumah beliau. 2 orang ini baru masuk Islam, luar biasa keislamannya. Ya mungkin kita boleh mereka ini si A dan si B lah. 2 orang ini, si A dan si B, baru masuk Islam. Kemudian 2 orang ini luar biasa ibadahnya, semangatnya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tapi antara mereka ada perbedaan. Si A lebih hebat ibadahnya, si B hebat juga tapi tidak sehebat si A. Yang namanya semangat itu kan beda-beda orang. Yang si A ini luar biasa semangatnya dalam beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Si B juga begitu, tapi tidak sehebat si A. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan si A meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Si B masih diberikan oleh Allah umur 1 tahun. Kemudian setelahnya menyusul kawannya si A. Kedua-duanya meninggal. Tapi si A lebih dulu, baru menyusul 1 tahun setelahnya si B. Nah, sahabat Thalha bin Ubaidillah terkesan dengan 2 orang kawannya ini. Luar biasa mereka ini, baru masuk Islam, kemudian mengamalkan syariat Islam luar biasa. Dan keduanya meninggal dunia.
Maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah di suatu malam bermimpi ternyata kedua orang kawannya ini dua-duanya masuk surga. Apa? Dua-duanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang membuat heran sahabat Thalhah, kok bisa si A itu lebih dulu masuk si B lebih dulu masuk surga daripada si A. Padahal si A kan lebih hebat ibadahnya kan daripada si B. Sama-sama hebat. Dua-duanya masuk surga memang, tapi si B lebih dulu masuk surga daripada si A. Loh kok bisa? Sahabat Thalhah pun bertanya-tanya, bukankah yang A itu yang lebih afdal, yang lebih utama? Maka ia pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan?" Bukankah si B dia sempat mendapati bulan Ramadan karena masih diberikan umur 1 tahun oleh Allah. Dia masih sempat mendapati bulan Ramadan yang itu tidak didapatkan oleh si A. Kata Thalhah, "Betul ya Rasulullah." "Alaisa qad shalla 6,000 rakaah?" Dan bukankah dia telah sholat 6.000 rakaat dari sholat fardunya selama setahun, dan sekian ribu rakaat dari sholat sunnahnya? Si B tadi, kata sahabat Thalhah, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara keduanya seperti langit dan bumi. Antara keduanya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Loh, kenapa bisa yang seperti ini terjadi? Salah satunya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena si B diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Sehingga Pak, walaupun mungkin ibadahnya tidak sehebat ibadah si A, tapi karena dia sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, maka derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin min Ramadan." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Si fulan bebas dari api neraka, si Alan bebas dari api neraka. Itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, luar biasa keutamaan Ramadan itu. Iya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Telah datang kepada kalian bulan mulia ini. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan tersebut Allah buka lebar pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Kemudian Allah tutup rapat pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Itulah malam Lailatul Qadar.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rugi, Pak, ketika bulan Ramadan tiba kemudian kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita tidak mampu menghidupkan malam kita di malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak menyadari adanya malam tersebut. Betapa banyak kaum muslimin yang justru lalai di malam tersebut. Padahal apa? Kalau kita bisa mendapatkannya, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun sekian bulan. Maksudnya apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah kita selama 83 tahun sekian bulan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, umur kita saja belum tentu sampai segitu. Umur kita saja belum tentu sampai segitu. Nabi mengatakan apa? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu, umat Islam, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit ada yang melampaui itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Islam ini umur umat yang paling pendek kalau mau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Lihat Nabi Muhammad SAW meninggal umur berapa? 63 tahun, Pak. Iya. Kalau kita bandingkan dengan umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berapa umurnya? Hah? Masa dakwahnya saja 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Itu bukan umurnya, itu masa dakwahnya. Bayangkan, umat Islam 60 sampai 70 tahun. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, umat Islam walaupun diberikan umur yang pendek, tapi Allah muliakan mereka dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kekhususan umat Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikannya, maka dia diharamkan dari seluruh macam kebaikan. Maka jamaah sekalian, sepatutnya kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Iya, jangan jadikan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Dia sekedar datang kemudian lewat berlalu begitu saja. Jangan, Pak. Ini luar biasa ini, kesempatan ini. Bergembira kita dengan hal tersebut. Makanya ada persiapan-persiapan. Makanya Ramadan itu datang, tanamkan di dalam diri betapa pentingnya Ramadan ini. Pak, kalau kita misalnya diundang dalam suatu pertemuan jamuan yang sangat amat penting, ditentukan waktunya, tanggalnya, jam sekian, kita diundang secara khusus. Bagaimana kira-kira itu? Undangan penting ini, yang menentukan nasib kita di dunia ini. Bagaimana kita jamaah sekalian? Betul-betul kita penasaran, ya kan? Apa ini? Kira-kira bagaimana nanti saya harus persiapan ini sebelum undangan tiba ini. Maka saya harus persiapkan ini dan itu. Penting ini jamaah sekalian. Nah, maka tanamkan juga Ramadan seperti itu. Kalau tertanam, betul-betul tertanam itu, maka kita tidak akan menjadikan Ramadan sama seperti bulan-bulan biasa yang sekedar lewat dan berlalu begitu saja. Tapi kalau kita tidak menganggap dan menaruh perhatian, kepentingan terhadapnya, maka Ramadan datang tak ubahnya seperti bulan-bulan yang lain.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia dari Allah dan rahmatnya hendaknya kalian bergembira dengan hal tersebut, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari perkara dunia. Bergembira jamaah sekalian, bukan seperti sebagian orang, justru bulan Ramadan tiba sedih dia. Loh, kenapa sedih? Tidak bisa lagi kita makan seperti dulu, tidak bisa lagi kita ngopi bareng-bareng seperti dulu. Sedih dia, aduh, sebulan lagi ini tidak bisa lagi kayak dulu ya. Nah, subhanallah, malah dia bersedih. Harusnya apa? Bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ini kesempatan kita, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh pembebasan dari api neraka. Maukah kita sia-siakan? Nah, dalam keadaan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan berjumpa lagi. Tidak tahu, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita. Ya, mungkin kita dulu bersama kawan kita, bersama-sama bermajelis dengan kita, duduk bersama-sama kita, tapi tahun ini dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kita tidak tahu. Maka jadikanlah ibadah Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya. Jangan kita beranggapan ya, Ramadan itu kan tahun depan nanti akan datang juga. Gampang lah. Iya, umur saya masih muda. Nah, Ramadan masih panjang. Tidak apa-apalah, yang Ramadan tahun ini lalai dulu lah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang bisa menjamin umur kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang? Nah, kalau kita sudah beranggapan seperti itu, ini sudah talbis iblis. Nah, yang membuat kita semakin jauh dari agama ini, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi sambutlah Ramadan dengan kegembiraan. Kemudian juga dari perkara yang butuh kita perhatikan dalam menyambut bulan Ramadan, sambutlah Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, bukankah Ramadan bulan penuh pengampunan, bulan penuh taubat? Ngapain kita sebelum Ramadan taubat? Ya iya, betul, memang Ramadan itu bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita masuk Ramadan, kita butuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang berpikir begini, mumpung belum Ramadan, berapa hari lagi nih belum Ramadan, puas-puaskan aja dulu. Gampang kalau nanti Ramadan kita taubat, kan bulan ampunan. Ada orang berpikir begitu, Pak. Ya, sehingga apa? Ya, dia lalai di bulan Sya'ban ini. Nah, padahal justru di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, sebagai persiapan bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau sudah melatih dirinya untuk apa? Untuk berpuasa, untuk qiyamul lail. Nah, terbiasa untuk tilawatul Quran. Makanya para ulama mengatakan bahwa syahrul Sya'ban, syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para ahli qiraah, bulannya para penghafal Quran. Itu bulan Ramadan. Kenapa? Nanti di bulan Ramadan betul-betul kita manfaatkan itu Ramadan dengan apa? Dengan tilawatul Quran. Kita punya target-target untuk bisa menghatamkan itu Quran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah waktu Isya, Pak ya? Iya. Insyaallah kita lanjut sedikit nanti ba'dal Isya ya, sekitar setengah jam. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat bisa langsung atau bisa tertulis insyaallah taala. Ya, mungkin saya cukupkan dulu ya pembahasan kita.
kita lanjutkan nanti ba'da salat Isya biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.